Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Al-Quran, sahabat hadis, pecinta hadis, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan hadis yang ke-17 daripada hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah, karya daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis ini juga cukup singkat namun memiliki makna yang sangat luas untuk kita amalkan, kemudian sebelumnya kita menghafalnya sehingga memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan hadis tersebut. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dabahtum فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Rawahu Muslim. Abu Ya'la Shaddad bin Aus menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan, ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh di dalam peperangan, lakukanlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka lakukanlah dengan baik. Hendaklah setiap kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Ini hadis yang ke-17 daripada hadis Arba'in An-Nawawi, karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ibnu Athar Asy-Syafi'i rahimahullah yang ma'ruf dengan sebutan Mukhtasar An-Nawawi, sebagaimana julukan ini disebut oleh Ibnu Katsir, menyatakan tentang hadis Arba'in nomor 17 ini bahwa hadis tersebut termasuk hadis singkat namun syarat dengan makna, juga berisi kaidah pokok dalam agama ini. Hadis ini berisi perintah untuk berbuat baik pada diri sendiri, juga kepada setiap makhluk, sampai pada saat menyembelih dengan berbuat baik pada hewan yang akan disembelih, dan perintah untuk menyenangkannya. Yang dimaksud membunuh dan menyembelih dengan cara yang baik dilihat dari sisi cara dan keadaan. Bentuk berbuat baik ketika membunuh misalnya, ketika melaksanakan eksekusi hukum qisas, hukum mati pada pembunuh misalnya. Yang dimaksud menyenangkan hewan yang akan disembelih, ada beberapa bentuk yang dicontohkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yakni menajamkan pisau sehingga hewan cepat untuk menyembelih. Dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan lainnya. Tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Ya, ini adab-adab juga ya, berkaitan dengan adab kita berbuat baik kepada hewan sembelihan kita ya. Salah satu yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam hadis berikut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamati seorang yang meletakkan kakinya di atas pipi ya, kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aturidu an tamitaha mautat hala hadatta syafrataka qabla an tabja'aka qabla an tabja'aha
apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali kematian? Hendaklah pisaumu diasah terlebih dahulu sebelum engkau membaringkannya. Ini hadis dari hadis riwayat Al-Hakim, kemudian Al-Baihaqi, Abdul Razak mengatakan bahwa Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari. Al-Zahabi dalam At-Talqis mengatakan bahwa sesuai syarat Bukhari. Ibnu Hajar dalam At-Talqis Al-Habir mengatakan bahwa ini diriwayatkan secara mursal. Syekh Al-Albani dan Saleh At-Targhib Sahih At-Targhib mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, beberapa faedah daripada hadis yang ke-17 ini. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi hamba-Nya. Ya, yaitu Allah menetapkan berbuat baik kepada sesama. Contohnya dalam hal ini adalah memberi petunjuk jalan pada orang yang tersesat, juga memberi makan pada orang yang butuh makan. Ya. Hadis ini menunjukkan dorongan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Dalam membunuh ada menyembelih diperintahkan dengan cara yang baik, yaitu dengan mengikuti tuntunan syariat. Dalam hadis ini digunakan kata kataba atau kitabah, yaitu menetapkan. Sedangkan kitabah itu dijelaskan oleh para ulama dan dua macam, yaitu kitabah qadariyah dan kitabah syar'iyah. Kitabah qadariyah adalah ketetapan yang pasti terjadi, sedangkan kitabah syar'iyah adalah ketetapan yang kadang manusia kerjakan dan kadang tidak dikerjakan. Ya, contoh kitabah qadariyah sebagaimana dalam ayat di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun, dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Laul Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Ya, contoh kitabah syar'iyah seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Faedah berikutnya dari hadis ini adalah wajib berbuat ihsan kepada segala sesuatu dan bentuknya bermacam-macam, ya. Bisa pada amalan seperti dalam hal yang wajib, yaitu menjalankan kewajiban sempurna sebagaimana yang dituntut. Sedangkan berbuat ihsan dalam hal menyempurnakan yang sunnah tidaklah wajib. Meninggalkan yang haram, sabar terhadap takdir yang tidak menyenangkan tanpa menggerutu atau mengeluh pada takdir. Ya. Berbuat baik dalam muamalah dengan manusia lainnya. Berbuat baik ketika membunuh sesuatu yang dibolehkan untuk dibunuh. Nabi SAW bisa memberikan contoh dalam menjelaskan sesuatu. Tadi sini disebutkan contoh ihsan, itu dalam hal menyembelih. Bagaimana cara berbuat baik ketika menyembelih? Caranya adalah dengan mengikuti tuntunan syariat Islam saat menyembelih. Ya. Jadi hadis ini sungguh luar biasa mengajarkan kepada kita tentang ihsan, ya, tentang berbuat baik, ya, termasuk memperlakukan hewan kurban kita, ya, hewan sembelihan kita agar tidak membuat mereka sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah tadi, membuatnya mati berkali-kali, gitu ya. Kita memperlihatkan ketika kita mengasah pisau, ya, atau parang yang digunakan untuk menyembelih. Nah, ini tentu bukan sesuatu hal yang baik, ya. Bukan suatu hal yang baik, semuanya sudah diberikan tuntunan oleh Nabi SAW. Tinggal kita mengikuti saja. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita
untuk berbuat baik kepada diri kita, berbuat baik kepada sesama makhluk, atau kepada semua makhluk yang Allah ciptakan. Akhiruna da'wahnya alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.